Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul aliyyul azim. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahra siyami, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh pahala yang berlipat ganda, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan suci Ramadan, Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi amal ibadah wajib yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Begitupun pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang wajib bagi ibadah sunnah yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Setiap napas Allah berikan nilai tasbih. Setiap orang tidur yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah berikan nilai ibadah. Mari kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan riang gembira, penuh ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beribadah di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tema tentang bagaimana cara menyeimbangkan antara ibadah dengan media sosial. Di zaman yang modern ini tak luput dengan terjangan sosial media yang begitu dahsyatnya. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satu titik pun waktu yang begitu saja terlewati dengan hal-hal yang tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan caranya kita bisa memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ibadah nahariyah, yaitu ibadah yang bisa kita kerjakan di siang hari saja di bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah ibadah layaliyah, yaitu ibadah yang bisa kita kerjakan di malam sehari saja di bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah ibadah layaliyah wa nahariyah, yaitu ibadah yang bisa kita kerjakan di siang hari ataupun bisa kita kerjakan di malam hari di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah nahariyah, yaitu ibadah yang bisa kita kerjakan di siang hari saja di bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Yang kedua adalah ibadah layaliyah, yaitu ibadah yang bisa kita kerjakan di malam hari saja selama bulan suci Ramadan, yaitu ibadah sholat tarawih. Yang mana sholat tarawih ini hanya kita bisa kerjakan di malam-malam hari selama bulan suci Ramadan. Tidak ada ibadah tarawih yang dilaksanakan di luar bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah ibadah layaliyah wa nahariyah, yaitu ibadah yang bisa kita kerjakan di malam hari dan juga kita bisa kerjakan di siang hari. Contohnya yang pertama adalah tadarus Al-Quran. Kita bisa bertadarus Al-Quran baik di siang hari maupun di malam hari. Baik kita bertadarus Al-Quran secara perorangan ataupun bertadarus Al-Quran secara kelompok.
Yang kedua adalah kita bersodakoh. Bersodakoh kita bisa laksanakan baik di malam hari maupun di siang hari. Yang ketiga adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat takbir, tahmid, tahlil, hauqalah dan lain sebagainya sebagai bentuk kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bisa dikerjakan di siang hari maupun di malam hari. Yang keempat adalah bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita kerjakan di siang hari ataupun kita bisa kerjakan di malam hari. Karena dengan solawat kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya di akhirat kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, kalau kita bisa memanage waktu kita dengan sebaik mungkin selama di bulan suci Ramadan, kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengurangi sesuatu kegiatan yang bernilai di luar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminimalisir untuk mengikuti perkembangan media sosial sehingga kita bisa dapat menjalankan aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan penuh keyakinan, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh ketakwaan, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita isi bulan suci Ramadan ini dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan melaksanakan ibadah yang wajib dan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah dengan sebaik-baiknya karena semata-mata kita semua mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan kehilapan saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.